Fabiola Claudia di sini. Kembali lagi ke episode ngerangkum buku. Buku yang aku baca. Kebetulan tahun ini aku baca pertama tuh ebook sih. Nah, ini kemudian aku lebih suka print out book gitu kan. Jadi aku beli buku dan this is my second book in this year. Siapa yang nggak tahu ini Edward Suhadi yang sempat viral, oke, dan aku beli bukunya. Dan karena ya aku udah lama juga jadi followersnya since pandemic ya, dan aku ya udah oke, dia hidup sebenarnya bisa lebih mudah, pengen tahu aja perspektif kehidupan dia karena dia lebih tua juga dan mungkin banyak pengalaman dan dia from communication industry which kinda relevant. Oke, dan kebetulan sih untuk aku beli aja karena aku juga pengen tahu gitu ada insight apa gitu di sini. Tapi setelah aku lihat first impression aku adalah kayak bukunya ringan nih, tulisannya nggak yang belit gitu sesuai gaya penulisannya si Edward Suhadi di Instagram gitu. But after aku reading semuanya, aku lumayan cepet sih baca buku ini, kayak cuma 2 hari gitu ya. Dan aku sih ngeliat emang beberapa tuh ada di Instagramnya dia gitu. Jadi I find another insight sih. Another insight, jadi nggak yang something new from Edward Suhadi gitu. But I think kalau misalnya dia mau jadi clipping tentang his writings here ya nggak no problem juga gitu. Oke, langsung saja ke key takeaways dari mulai mengerti ini gitu. Yang aku paling ingat analoginya adalah analogi bakmi. Analogi perusahaan dengan karyawan, analogi bakmi. Jadi singkat cerita adalah bagaimana anggapannya adalah perusahaan perusahaan itu adalah pemilik bakminya gitu kan. Karyawan tuh si pemilik bakminya gitu kan ya. Terus pelanggan tuh si perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya, kalau kebalik ya, kalau misalnya kalian makan bakmi nih atau mie ayam gitu kan ya, biasanya suka nih makan di satu tempat gitu, tapi ternyata someday mie-nya tuh nggak enak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kalian akan melanjutin makan di situ atau enggak? Mostly banyak yang nggak mau lanjutin karena udah nggak enak, kalau kecuali nggak ada pilihan ya, apalagi kalau ada pilihan. Nah, the same thing ketika mungkin pelayanan kita terhadap perusahaan itu sudah tidak baik lagi gitu dan kurang. Nah, itu jadi problem gitu, bukan problem sih, itu yang perlu diketahui gitu, yang harus diimprove gitu, jangan sampai sekali untuk kayak gitu. Dan di sini belajar tentang cadence and speed. Ada bunyi apa? Bunyi sepatu lagi geser. Cadence speed itu adalah kalau misalnya dalam kehidupan tentang pekerjaan gitu ya, atau tentang kehidupan tentang yang lain lah, kita tuh pengennya maunya cepet atau percepatan gitu. Tapi padahal sebenarnya dalam cepat ini kita nggak ngeliat ada yang namanya cadence itu atau sebuah ketahanan gitu, efek kualitinya sendiri gitu, ketahanan, kegigihan dan sebagainya. Penting banget, kalian bisa baca lebih ringkas. Tapi ini cadence and speed juga ada di Instagram media juga. Terus yang ketiga adalah bagaimana menganggap bahwa proses itu penting selain dari result gitu. Nah, bagaimana proses ini sehingga meyakinkan kita bahwa ini tuh gak sulit gitu, bukan gak titik temu ya, seperti rubrik yang dia bikin gimmicknya untuk dalam buku ini gitu ya. Jadi bagaimana segala sesuatu tuh sebenarnya bisa ada polanya gitu, yang bisa dipelajarin gitu, dan mengatasi segala sesuatu dengan preparation, even kita lagi punya pressure tertentu. Dan karena dia gampang networking dengan orang, karyawannya nanya kenapa ya lu kenal sama orang ini orang itu, dia itu bilang kalau value dia dalam melayani orang, ketulusan dari hati, networking from heart, tanpa perlu untuk mendapatkan imbalan di kemudian hari, menjadi kunci dia kenapa dia punya network yang banyak. So, sekian dari nge-review buku Mulai Mengerti. You guys, if you are interested with this book, just buy di Tokopedia ya, Tokopedia Cerita gitu sih. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen rekomendasi buku yang lain, please put down on the comment, and yaudah nanti nunggu ke session cerita-cerita berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you, bye bye.